Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi, Ilham Taufik Gifari dengan NPM 184240028. Perkenalkan, nama saya Nadina Asyira dengan NPM 184240030. Saya dari S1 Sains Data, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang hasil wawancara dan observasi kami, yaitu di KAI Logistik atau yang kita kenal sebagai KALOG. Oke. Nah, garis besar dari penjelasan kali ini yaitu tentang pendahuluan, landasan teori, metodologi, beserta hasil dan kesimpulannya, seperti itu. Kita langsung masuk ke latar belakangnya. Kita semua tahu di era globalisasi saat ini perkembangan logistik itu makin pesat gitu ya. Itu tuh dari sektor logistik berperan vital dalam distribusi barang dan jasa. Lalu logistik bukan hanya pengangkutan, tapi bagian dari integrasi pasok. Lalu kebutuhan layanan logistik yang cepat, efisien, dan terintegrasi itu sangat meningkat. Nah, sebelum dari itu, lahirnya KAI Logistik sendiri itu didirikan pada 8 September pada 2009 sebagai anak perusahaan dari PT KAI Persero, yaitu naungan dari perusahaan yang BUMN ya. Nah, ini tuh akan memanfaatkan KALOG ini tuh memanfaatkan keunggulan yaitu dengan moda kereta api dan menyediakan layanan door-to-door service. Itu yang sudah banyak orang tahu gitu ya. Kalau itu bahwa yang mereka terkenal menggunakan moda kereta api, karena tiap perusahaan awalnya pun mereka dari KAI itu sendiri gitu. Cakupan wilayahnya sendiri untuk KALOG ini tuh untuk saat ini itu berfokus di Pulau Jawa dan Bali dan juga Sumatera. Di Sumatera pun ada outletnya itu ada 140 plus kurang lebih lokasi KAI Logistik Express gitu ya. Terminal strategisnya itu yaitu di Jakarta, Karawang, Semarang, dan Surabaya, karena itu dari titik awal Pulau Jawa dan titik akhir dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu. Oke. Dan pertama masuk ke rumusan masalahnya. Nih, ada beberapa rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah, yaitu proses pengiriman. Bagaimana alur proses pengiriman untuk menjamin efisiensi dan ketepatan waktu. Kedua, sistem layanan. Sejauh mana sih sistem pelacakan dan jenis layanan ini itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu penanganan kendala. Bagaimana kalau ini tuh menangani kelambatan atau kehilangan barang. Dan yang keempat itu strategi pengangkutan. Bagaimana kalau ini tuh dari strategi pengangkutan atau pengelompokan barang-barang yang khusus, atau seperti misalkan barang-barang yang fragile atau barang-barang kebutuhan rumah sakit, itu tuh bagaimana kan pengelompokan atau pengangkutannya kayak gimana. Yang terakhir itu ada efisiensi. Bagaimana kalau ini memperhitungkan ya, dan perbandingan seperti apa dengan kompetitor gitu. Jadi banyak kompetitor seperti KALOG, dan kita tuh akan menganalisis di sini bagaimana perbandingannya dari segi efisiensi biaya. Begitu. Tujuan dan manfaat dari analisis pada video ini, untuk tujuannya sendiri untuk menganalisis alur pengiriman barang secara sistematis dari KALOG ini. Yang kedua, menilai efektivitas sistem pelacakan dan layanan. Yang ketiga itu mengidentifikasi penanganan kendala operasional gitu. Kendalanya seperti apa aja, kita ini tuh tujuan kita untuk mengetahui itu. Yang keempat itu mengkaji metode pengangkutan barang khusus. Dan yang terakhir itu untuk mengevaluasi strategi dan efisiensi biayanya. Manfaat dari penjelasan kali ini tuh yaitu untuk mengevaluasi perbaikan layanan KALOG itu sendiri. Dari segi industri itu ya alternatif layanan logistik untuk perusahaan
kebijakannya itu lah, untuk dari sisi kebijakannya itu manfaatnya itu untuk ya sebagai masukan pengembangan logistik nasional. Lalu yang terakhir untuk dampak lingkungan, manfaatnya untuk lingkungan gitu ya, promosi transportasi yang ramah lingkungan, karena secara kita tahu ini selama ini tuh di dunia logistik itu masih banyak yang berdampak kepada lingkungan gitu ya, apalagi yang terutama perusahaan logistik ini tuh belum menerapkan yang namanya green logistik gitu ya, jadi masih berdampak pada lingkungan gitu. Nah, lanjut ke landasan teori. Oke, landasan teori kali ini yaitu untuk KAI logistiknya sendiri, atau kalau yang seperti kita tadi udah jelaskan, anak perusahaan dari PT KAI yang didirikan pada 2009 menyediakan layanan logistik terintegrasi door to door dengan kereta api sebagai moda utamanya. Lanjut, landasan teori dari manajemen logistik itu menurut Klaus pada 2010, menurut beliau proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian efisiensi aliran barang dari titik asal ke konsumsi. Itu menurut Klaus pada 2010 untuk manajemen logistik ini. Nah, dilanjutin, menurut Christopher pada 2011, supply chain management itu yaitu pendekatan terintegrasi mengelola arus produk, informasi, dan keuangan dari pemasok ke pelanggan akhir. Dan yang terakhir, efisiensi operasional ini tuh lebih ke upaya penekanan biaya untuk meningkatkan kecepatan dan menjamin ketepatan pengiriman melalui teknologi dan strategi dari transportasi itu sendiri. Seperti itu kurang lebih buat landasan teori. Kita langsung masuk ke metodologi dari penelitian ini, yaitu kami dari rekan saya di sini melakukan pendekatan penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan dukungan data yang mana pemahaman dalam proses operasional, data tarif berdasarkan berat beban, gambaran utuh efektivitas sistem. Nah, untuk lokasi penelitian kami melakukan lokasi penelitian itu di kantor Agen dari Blok Express yang berada di Bandung. Nah, ini tuh kami itu mencakup observasi proses operasionalnya, wawancara dengan stafnya, dan dokumentasi fasilitas. Jadi ada beberapa nanti potongan video untuk selama kami melakukan wawancara dan observasi itu. Observasi yang dilakukan sendiri itu pada 28 April 2025 di kantor Kolok, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan staf operasional, petugas pengiriman, dan manajemen. Lalu observasi lapangan, pengamatan langsung aktivitas penerimaan, pengemasan, dan pengiriman barang. Yang terakhir ada dokumentasi, pengambilan gambar, pencatatan informasi, lokasi-lokasi penting operasional, melakukan video, dan kami pun udah secara legal untuk dari segi perizinannya gitu, seperti itu. Oke, lanjut, kita membahas tentang bagaimana sih alur proses pengiriman dari KAI Logistik sendiri ya. Penjelasan tentang alur proses pengiriman dari KAI Logistik ini, pertama-tama itu customer itu langsung datang ke lokasi. Nah, saya datang ke lokasi, itu bisa dari kantor-kantor kecil atau langsung ke kantor besar. Itu tuh langsung datang sana, langsung melakukan penimbangan. Jadi pas mau masuk itu nanti itu tuh ada porter itu akan melakukan penimbangan dulu. Nah, habis penimbangan itu, lalu porter ini mengetahui ini barangnya seperti apa, beratnya berapa, volumenya berapa, dan kirimnya mana gitu kan, udah ada data di situ. Nah, baru si porter ini langsung datanya itu tadi langsung ke admin yang berada di kantornya. Nah, setelah itu customer itu langsung ke admin POS atau point of service. Di admin POS ini, karena admin POS ini udah mengetahui datanya, udah mengetahui data dari barang yang ini dikirim sama customer ini, udah langsung keluar datanya dan harga-harganya seperti itu, dan langsung di situ melakukan transaksi untuk biaya dan lain-lain kan. Itu udah transaksi dan dikasih resinya.
untuk sistemnya ini. Resi untuk apa? Resi ini tuh bertujuan untuk sebagai tanda, bisa di situ ada kode resi bisa untuk pengecekan barang atau untuk penerimaan. Misalkan saya mengirim barang ke Surabaya, lalu saya dikasih resi sama pihak Kalopin. Lalu bagaimana sih agar penerima barang saya itu bisa mengambil barangnya ke Kalopin? Nah, salah satu caranya itu dengan misalkan saya memfotokan resinya lalu dikirim ke penerima, ke rekan saya yang ingin menerima barang dari saya. Teman saya tinggal menunjukkan foto resi yang saya kirimkan misalkan ke kantor Kalopin di sana. Itu udah bisa salah satu syarat untuk menerima barang seperti itu. Tapi lanjut, kita balik lagi ke proses pengirimannya. Setelah itu akan di pemberian label dan resi untuk si barangnya sendiri. Jadi barangnya ditempelkan dan melakukan, misalnya kalau misalkan ada additional packing, seperti kalau misalkan mengirimkan motor itu harus diwajibkan packingnya itu kayu. Nah, kayu ini tuh, packing kayu ini tuh untuk tujuan keamanan. Itu tuh diwajibkan dan ada biaya tersendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu udah langsung menuju ke verifikasi koordinator. Di sana udah verifikasi koordinator, lalu barang-barang yang tadi ini dimuatkan ke dalam truk, lalu dibawa ke stasiun terdekat. Karena kantor yang saya observasi itu berada di dekat stasiun Bandung, jadi untuk ke stasiun itu tidak memerlukan banyak waktu. Itu hanya truk itu sebagai jembatan sementara gitu untuk menuju ke stasiunnya. Untuk pemuatan gerbongnya sendiri itu tuh barang yang paling jauh tempuhannya itu yang paling jauh, yang paling akhir itu tuh yang pertama dimasukkan, dan yang paling dekat itu pemuatannya itu paling akhir, bertujuan untuk jadi kalau misalkan udah dekat jaraknya itu yang paling terakhir biar supaya gampang untuk dibuka kembali. Sebaliknya dengan barang yang jauh tempuhnya atau dalam tanda kutip paling akhir pada jalurnya itu tuh yang paling awal dimasukkan karena yang paling dalam, supaya dia pas mau dikeluarkan itu sudah tidak ada barang-barang lagi. Jadi tidak bongkar pasang langsung ke pengiriman ke tujuan seperti itu. Nah, pengembangan dari sistem ini apa sih yang tadi saya jelaskan terbelit-belit bahwa sistem ini tuh sangat sistematis dan terstruktur. Walaupun tanda kutip misalkan pas pemuatannya itu ribet, tapi memudahkan untuk pas pengeluaran barang itu sendiri. Nah, dan kedua itu meminimalisir kesalahan. Nah, yang tadi itu bertujuan untuk meminimalisir kesalahan. Yang ketiga itu optimalisasi waktu. Kenapa optimalisasi waktu dalam sistem ini? Karena barang yang datang itu langsung dikeluarkan. Jadi tidak ada barang yang diendap selama 3 hari atau 5 hari. Jadi barang itu diusahakan same day dan next day. Jadi tidak ada yang sampai 2 hari lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penataan berdasarkan urutan stasiun tujuan untuk efisiensi pembongkaran seperti yang tadi saya jelaskan. Itu untuk alur proses pengiriman dari Kalopin sendiri. Nah, ini tuh ada beberapa dokumentasi dari sama kami observasi dan ada beberapa video dari untuk packingnya sendiri ya. Berikut ini adalah tracking paket. Tracking paket ini berfungsi untuk sistem pelacakan barang menggunakan nomor resi. Tracking paket ini dapat dilihat di website ofisialnya KAI Logistik. KAI Logistik memiliki 2 jenis layanan pengiriman. Yang pertama ada same day delivery, pengiriman antar stasiun kurun waktu 1 hari, lalu rute terintegrasi jalur kereta, dan cocok untuk pengiriman cepat. Yang kedua ada next day delivery dalam rentan waktu 2-3 hari, door to door service dari stasiun ke alamat penerima, proses tambahan pengangkutan, pengantaran ke pintu rumah. Lalu selanjutnya penanganan kendala operasional. Yang pertama penanganan keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan pengiriman barang adalah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor yang menghambat jalur distribusi.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan KAI Logistik menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pelanggan terkait kendala yang terjadi. Untuk pengiriman barang sensitif seperti frozen food, perusahaan menambahkan es gel guna menjaga suhu dan kualitas produk selama proses pengiriman. Selain itu, segala bentuk informasi dan klarifikasi terkait pengiriman disampaikan melalui komunikasi langsung dari kantor pusat. Lalu yang kedua yaitu penanganan kehilangan barang. Hal ini sangat jarang terjadi. Masalah umum yang sering terjadi adalah kesalahan pelabelan pada paket. Meski demikian, perusahaan telah memiliki sistem manajemen yang terkoordinasi untuk segera menangani permasalahan tersebut secara efisien. Lalu recovery-nya adalah barang dapat dilacak dan ditemukan kembali. Lalu strategi pengangkutan. Yang pertama, mode transportasi. Mode transportasi utama yaitu kereta api, tulang punggung distribusi, penunjang tracking untuk area tanpa akses kereta, multimoda, kombinasi efisien dan fleksibel. Penentuan rutenya, perhitungan jadwal kereta, keberangkatan atau kedatangan, estimasi waktu tempuh ke lokasi tujuan, transit tracking untuk area yang tidak terjangkau oleh kereta. Lalu contoh transit tracking yaitu Bandung ke Cikampek, dari truk ke stasiun terdekat, lalu kereta ke tujuan. Berikut ini pengelompokan dan penanganan barang khusus. Kebijakan umum, pengiriman langsung, barang dikirim hari ini, berangkat hari yang sama, sesuai jam operasional. Barang fragile atau mudah pecah harus di-packing menggunakan kayu. Contohnya seperti elektronik, kaca, peralatan rumah tangga yang mudah pecah dan lain sebagainya. Sedangkan barang berbahaya tidak diperbolehkan, contohnya bahan mudah terbakar, kimia reaktif, gas dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh packing dengan styrofoam untuk makanan beku atau frozen food. Lalu selanjutnya efisiensi biaya. Yang pertama, sistem tarif berbasis berat. Dalam sistem penempatan tarif pengiriman, KAI Logistik menerapkan prinsip bahwa semakin berat suatu barang, maka tarif pengiriman yang dikenakan akan semakin tinggi. Hal ini didasarkan pada logika beban kerja dan kapasitas pengangkutan yang digunakan dalam proses logistik. Tarif dihitung secara konsisten dengan satuan per kilonya, sehingga setiap pelanggan mendapatkan informasi biaya yang jelas dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan dalam penetapan biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Lalu selanjutnya sistem diskon. KAI Logistik menargetkan pelanggan setia atau pelanggan loyal dan mereka yang sering melakukan pengiriman dalam jumlah besar. Program ini dibuat untuk memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan yang sudah sering menggunakan layanan pengiriman ini. Untuk bisa ikut serta, pelanggan harus memenuhi kriteria pengiriman rutin dengan jumlah besar. Program ini akan dijalankan secara bertahap mengikuti aturan dan keputusan dari manajemen KAI Logistik. Dapat dilihat di sini tarif minimumnya. Jika berat barang 3 kg maka tarifnya 15.000 dan 10 kg maka tarifnya 50.000. Di KAI Logistik terdapat dua metode perhitungan berbeda. Yang pertama barang umum. Basisnya itu berat dalam kilogram. Contohnya dokumen, pakaian, makanan kering, dan lain sebagainya. Lalu barang khusus, basisnya itu volume atau dimensi yang dibutuhkan. Jenisnya seperti hewan hidup, tanaman, perangkat elektronik, dan lain sebagainya. Kenapa barang khusus? Karena membutuhkan ruang lebih besar di gerbong. Lalu di sini ada cek tarif. Cek tarif ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengetahui biaya barang yang akan dikirimkan. Cek tarif ini dapat dilihat di situs resmi KAI Logistik.
Lalu selanjutnya pendekatan selektif dan strategis. Yang pertama, sektor non-operasional. Ini adalah bagian-bagian yang bukan inti dari operasional utama dan dianggap masih bisa dikurangi tanpa mengganggu layanan. Contohnya perlengkapan kantor seperti alat tulis, kebutuhan administrasi seperti dokumen, lalu optimalisasi sumber daya internal. Artinya penggunaan tenaga kerja dan fasilitas internal akan dimaksimalkan agar lebih efisien. Lalu yang kedua, sektor operasional utama. Ini adalah bagian yang penting dalam kegiatan pengiriman atau transportasi yang tidak boleh dikurangi karena sangat mempengaruhi kualitas layanan. Yang pertama, bahan bakar atau BBM karena sangat penting untuk menjalankan kendaraan pengiriman. Lalu operasional tracking, pengiriman barang lewat truk harus tetap berjalan lancar. Lalu pengelolaan kereta api, sistem kereta juga tetap diutamakan untuk pengangkutan. Tidak ada pengurangan yang memengaruhi kualitas, artinya pelayanan di pelanggan tetap dijaga agar tidak menurun. Lalu perbandingan layanan logistik lain dengan KAI Logistik. Yang pertama dalam aspek biaya operasional. Layanan logistik lain biayanya lebih rendah dan fleksibel karena bisa disesuaikan dengan rute dan kapasitas. Sedangkan KAI Logistik biayanya lebih tinggi dan tetap, namun cocok untuk volume besar dan jarak jauh. Aspek kedua, ketepatan waktu. Logistik lain waktunya tergantung lalu lintas, jadi bisa terlambat atau macet. Sedangkan KAI Logistik, waktu pengirimannya lebih pasti dan stabil karena jalur kereta tidak terganggu oleh macet. Lalu aspek kapasitas angkut. Jika layanan logistik lain terbatas karena hanya mengangkut sebanyak kapasitas truk, sedangkan KAI Logistik lebih besar karena bisa membawa banyak barang sekaligus dalam satu gerbong. Aspek keamanan. Layanan logistik lain lebih beresiko karena lawan kecelakaan di jalan, sedangkan KAI Logistik lebih aman karena jalurnya khusus dan lebih terkontrol. Lalu dalam aspek ramah lingkungan, layanan logistik lain emisi gas buangnya lebih tinggi jadi kurang ramah lingkungan, sedangkan KAI Logistik lebih ramah lingkungan karena emisinya lebih rendah, apalagi jika kereta listrik. Nah teman-teman, dapat disimpulkan dari penelitian kami terhadap layanan KAI Logistik ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengimplementasikan sistem logistik yang sistematis dan terintegrasi dengan memanfaatkan mode utama mereka yaitu kereta api, proses pengiriman dan struktur, mulai dari penimbangan hingga distribusi akhir, sistem pelacakan berbasis teknologi barcode dan QR code, serta strategi pengangkutan multimode dengan dukungan tracking untuk area yang tidak terjangkau kereta api, membuktikan komitmen KAI Logistik dalam memberikan layanan yang efisien dan andal. Meskipun biaya operasional kereta api lebih tinggi dibandingkan tracking, perusahaan tetap memprioritaskan ketepatan waktu dan keamanan pengiriman sebagai nilai utama dengan menerapkan strategi efisiensi selektif pada sektor non-operasional sambil mempertahankan standar kualitas pada layanan ini. Dengan cakupan yang telah mencapai Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, KAI Logistik berperan penting dalam mendukung sistem logistik nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, sekian dari video kami untuk penjelasan tentang analisis layanan KAI Logistik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.